3 bulan. Yang parah yang patokannya. Berapa bulan kira-kira? 2 bulan. 2 bulan. Silakan. Ya. 3 bulan. 2 sampai 3 silakan dibuat. 2 sampai 3 bulan. Mas. Kalau jalannya jangan berpikir untuk diaspal kembali, tapi berpikir untuk bisa dipakai kembali. Misalnya kalau aspalnya putus, tinggal dibersihkan, diuruk kerikil dan sebagainya sehingga ya bisa dipakai kembali. Ya, 1 bulanan lah ya. 1 bulan, silakan. Jalan bisa 1 bulan kalau kita bensin. Jembatannya bagaimana? Jembatan sedang pakai bambu. Bisa kan? Ya silakan, misalnya putus untuk dia bisa pakai kembali berapa lama butuh waktu? Apa hilang? Dia bisa lewat saja ya pelitnya. 2 hari. Oh ya. Kalau main jalan ngapain? Jangan 2 hari. 2 minggu. Material apa? Balai Desa Balai Banjar. Paling 4 bulanan, 2 bulanan ya. Acara mencari tanah aku. Kalau sedang Ya gede nih, udah gede sih. ini kan yang parah dulu. Yang parah ini kosong. Parah kosong. Paling perbaikan gue itu. Kesian. Enggak 2 bulan. Oh iya ada banyak. Enggak 2 bulan. Fasilitas umum biasanya yang kalah biasanya. Potong Yang parah-parah aja dari sekolah lama. Sekolah ini cuma yang ngarapin. Kalau kita ngarapin kadang-kadang isu masih ada 3 bulanan sekolah itu kecil 2 bulanan urusan sekolah yang mereka Ya, pertimbangan perlu dipertimbangkan kalau misalnya Balai Banjar atau Balai Desa, dia apakah akan menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Misalnya kalau Balai Banjar kan kebutuhan masyarakat, pasti akan cepat dikerjakan. Sama dengan sekolah dan puskesmas. Puskesmas adalah pelayanan kesehatan, pasti pemerintah cepat selesaikan itu misalnya ya. sekolah SD sama sedang Puskesmas pasti pertama diperbaiki, ya kan? Paling 1 minggu udah beres ya. Udah operasi dia. Karena kalau tidak masyarakat pasti kesulitan ya. ada parah ya 3 bulanan masuk udah ngomong bener terus teman Nah, pura kalau pura yang parah tuh lama pasti lama karena pasti nanti perlu kali dewasa, kali 12 pas, mungkin akan pasti perlu itu. bulanan lah Dia ke dia mah. proses Enggak. Gue sedang. dan boleh perbaikan gue 2 mingguan. di sini wah Coba. kok boleh lopong Lobong. Lobong ya kan? Beli lubang bahaya. Masalah ini sedang. paling enggak 2 minggu Lobong 2 minggu. Bahaya. saya undang-undang pemilu yang bertentangan bila penting sulit papalan pada bedak wah ya sama 2 minggu. aduh udah
akan dibangun kembali kembalikan. Yang kalau dermaga dan depo yang kita tidak tahu silakan dikosongin nggak apa-apa. Karena itu bukan wewenang masyarakat. Ya, Wilayah. saya itu sebulan lah, atau 2 minggu awal kok. Nah, Pandulang lah ke dukung. Pandulang tunggu ke tsunami ini pindah. Apa boleh? Gantung dia. Sudah? Baik. Ini adalah pleno kita terakhir. Nah sekarang dan hasilnya sudah kita dapatkan. Jadi dampak pada infrastruktur. Mudah-mudahan ini angka-angkanya sesuai dengan apa yang ya dengan total yang ada nanti kita. Baik Bapak Ibu, kita RAK ini ke dalam RPJM Des Kalau berarti berada harus ada namanya Berdayanya bagaimana? Oh, belum dapat? Lebih murah yang punya tas. Merek mantas. Anu sih. Mang, ada yang bapak ikut tas? Biar yang buat mantas. Sumber daya nih Kegiatan dan indikator. Jadi bagi dua Struktur kapan mau dibentuk? Ini cenderung kapan mau dibentuk? Ya, ini aku ini fokus. Pembentukan relawan, semakin berdonasi. relawan, bukan relawan tuh. Yang mau ditambahkan? Ada ya. Ini masyarakat masyarakat. Iya, ini kan cari orangnya Masyarakat indikatornya berarti ada berapa orang yang mau dilantik? Berapa jumlah yang mau dilantik di relawan? 30 berarti ada orang relawan sama tim kayak gitu. 30 orang. Kita 30 anggota masyarakat terlatih menjadi Apalagi yang kedua, indikatornya 30 orang. kelihatannya Terlatih. Oh, 30 orang terlatih.
yang terlatih. Oh, terlatih. Jadi usaha. Atau kalau sekarangnya apa ya? Apa ya? Sekarang ada realisasi buruh. Realisasi buruh berarti di sektornya ada SK gitu. Oh berarti itu tulis Lagi berpikir. Mas Ike, Ya, kalau realisasinya apanya? relawan. Ya, apa itu? Oh, dusun Tolong, dusun Anang, dusun Mangku, dusun Tolong, dan dusun Abiancana. Begitupun terdiri dari dua desa adat, yaitu desa adat Ulakan dan desa adat Mangku. Jadi kami di Perwakilan Ulakan mengomong dua desa adat, 6 Banjar Dinas, tapi Banjar Dinas Abiancana adatnya ke Selat Bubur. Ini ada kendala sedikit dalam penyaluran bantuan. Nah untuk selanjutnya wilayah desa adat desa Ulakan sebelah utara yaitu desa Selat, kecamatan Selat, timur desa Manggis, sebelah barat desa Antige, dan selatan Samudra Indonesia. Letak geografis daripada desa Ulakan ketinggiannya kurang lebih ya ini sejarah desa Ulakan kami flashback. Apa namanya kembali awalnya bernama desa Indrawati. Jadi di tahun 1380 memiliki 70 kakak dan tahun 1995 memiliki catatan mengenai syarat-syarat tentang acara pelaksanaan kegiatan. Input, output, dan outcome kita harapkan itu bisa optimal. Nah, sehingga untuk sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan pembentukan desa tangguh bencana. Nah, coba saya tanya pada kader ini, apa itu desa tangguh bencana? Kader itu harus tahu apa itu desa tangguh bencana. Ya, walaupun demikian, saya nguelang ketik ini, tapi menggah deh. Ya, saya mengapresiasi, saya sangat senang, saya sangat bahagia sekali pada siang hari ini. Makasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku dan Ramil menyampaikan beberapa hal di dalam hal ini. Yang pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena siang ini kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang selanjutnya yang berkaitan dengan bencana yang perlu kita ketahui dan perlu kita bersyukur sebenarnya karena apa? Karena kita sudah dibentuk Desa Tangguh Bencana. Ini yang pertama. Ini program dari pemerintah, kita harus bersyukur. Kenapa? Secara tidak langsung kita sudah diberitahu apa yang harus kita lakukan saat atau apabila terjadi bencana. Kalau kita lihat bencana memang ada beberapa hal. Bencana memang dari alam sendiri dan bencana dari ulah manusia itu sendiri. Biasanya terjadi bencana alam itu kebanyakan ulah manusia. Kenapa saya bilang demikian? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sekarang Indonesia ini sedang panen asap, kita ekspor asap ke luar negeri. Sampai kita itu dikritik oleh luar negeri. Itu secara nasional.
Mikrofonnya di atas kak. Apaan? Maklum nggak biasa pegang mic. Oke. Yang saya hormatin Bapak Mikel, juga yang saya hormatin Bapak dari Koramil, juga Ibu dari Camat, juga Bapak Warwakil dari Kapolsek, juga dari tokoh-tokoh adat semuanya. Niki saya presentasikan prosedur evakuasi tsunami. Pertama, kita bersiap-siap jauh hari sebelum sesuatu terjadi. 2. Mempelajari peta evakuasi dan kenali dengan baik prosedur evakuasi. Bahas prosedur bersama-sama dengan keluarga dan tetangga. Berperan serta dalam gladi dan penyuluhan-penyuluhan. 2. Jika merasakan gempa bumi, lindungi diri Anda. Tetap tenang, merunduk, berlindung, berpegangan, serta lindungi kepala. 3. Setelah gempa bumi, sadari bahwa tsunami mungkin bisa terjadi. Jika getaran gempa kuat dan lama, segera tinggalkan pantai, zona bahaya. Karena di peta, ikuti rambu atau arahan evakuasi menuju zona aman. Produktif untuk mencari informasi arahan dari pemerintah. Setelah gelombang pertama datang, gelombang yang lain mungkin akan menyusul. Tunggu pemberitahuan resmi, tsunami telah berakhir sebelum meninggalkan tempat perlindungan. Dan ini Bapak Ibu peta Desa Ulakan. Terus ini yang zona merah, ini zona merah, ini yang akan terdampak tsunami, daerah rawan tsunami yang berzona merah ini. Mengikuti ini Tanah Ampo juga, dan sampai ke daerah Ulakan tapi enggak semua ini. Terus ini dari yang putih ini kita jalur evakuasi. Terus tempat berkumpul kita di lapangan Ulakan. Kalau yang dekat di Ulakan sini. Kalau yang di daerah Tanah Ampo, kita yang paling dekat kantor camat. Karena kantor camat banyak lebih menampung kan di sana. Ini aja Pak yang mungkin saya bisa presentasikan. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Ya Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Kurang nih kita. Silakan Bapak dan Ibu jika ada masukan. Ini terkait dengan rencana evakuasi tsunami yang sudah ada di Desa Ulakan. Nah, untuk rencana evakuasi sendiri itu ada dua hal penting. Pertama ada peta, kemudian dilengkapi dengan prosedurnya. Karena kalau cuma peta dia tidak bisa menjelaskan. Nah, untuk peta ini tidak full ditampilkan Desa Ulakannya. Ini dipotong setengah untuk mendapatkan efek gambar yang lebih detail, khususnya untuk area bahaya tsunami. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini tadi sudah dijelaskan ada warna merah dan ada warna abu-abu di atasnya. Nah, warna merah di bawah yang dekat dengan laut ini adalah area bahaya tsunami. Artinya apa? Ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka semua warga yang tinggal di area merah itu wajib hukumnya untuk meninggalkan area tersebut menuju ke zona aman atau ke daerah yang berwarna abu-abu dan mencari atau menuju titik kumpul terdekat. Sementara yang disepakati sebagai titik kumpul terdekat adalah yang pertama ada lapangan Desa Ulakan, kemudian yang kedua adalah kantor camat. Jadi kalau misalnya ada berada di wilayah yang Tanah Ampo misalnya, berarti dia titik kumpulnya yang paling dekat adalah kantor camat. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain.
Nah, untuk prosedur sendiri sangat diharapkan ini nantinya bisa disosialisasikan ke masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan. Nah, pertama kita tidak pernah tahu dan sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan walaupun secanggih apapun, contohnya Jepang ya, secanggih negara Jepang pun yang sudah sangat maju dengan teknologinya belum mampu memprediksi kapan terjadinya gempa. Artinya karena sebagian besar tsunami yang terjadi di Indonesia didahului oleh gempa, maka kita wajib untuk mempersiapkan diri kita. Yang pertama, pelajari dulu peta evakuasi. Jadi kita harus bersiap-siap jauh-jauh hari, pelajari dulu rencana evakuasi yang ada, di mana titik kumpul berdekat, kemudian di mana kita membuat kesepakatan titik berkumpul dengan keluarga kita kalau terjadi kondisi darurat misalnya. Kemudian jika ada acara gladi atau simulasi, diharapkan warga masyarakat aktif untuk bisa ikut berlatih. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan kalau hanya tahu saja, hanya pernah mendengar saja, pernah melihat saja prosedurnya tanpa pernah mempraktekkan, ketika terjadi bencana itu hasilnya kurang efektif. Tetapi jika sering dilatih prosedurnya, maka dengan sendirinya akan terbiasa. Kemudian jika merasakan gempa bumi, ikuti reaksi standarnya. Yang pertama, jangan panik. Kalau sudah panik pasti lupa apa yang harus dilakukan. Jadi pertama harus tetap tenang dulu, kemudian ikuti prosedur standar gempa bumi, drop, cover, and hold, merunduk, berlindung, dan berpegangan. Kemudian setelah gempa bumi, terutama gempa bumi yang cukup kuat, sadari bahwa mungkin saja tsunami akan mengikuti setelah itu. Jadi yang harus dilakukan adalah jika gempanya kuat dan agak lama, segera jauhi pantai dan sungai, tinggalkan zona merah menuju ke zona aman, sambil mencari informasi mengenai apa yang terjadi. Nah, sementara ini akses yang bisa didapatkan oleh masyarakat adalah melalui TV dan siaran radio. Karena kita diulangan belum terhubung dengan sistem peringatan dini tsunami. Jadi masyarakat bisa mencari tahu dari TV atau radio kalau listriknya masih hidup. Kemudian diulangan juga sudah terpasang rambu arah evakuasi, jadi masyarakat bisa mengikuti rambu-rambu tersebut menuju ke titik-titik berkumpul yang sudah ditentukan. Dan yang perlu diingat adalah tsunami itu tidak sendirian Bapak Ibu. Tsunami itu adalah serangkaian gelombang. Artinya setelah gelombang pertama datang, mungkin saja gelombang yang lain akan datang mengikuti. Dan gelombang yang pertama itu bukanlah yang terbesar. Gelombang yang berbahaya bisa datang, gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan tempat perlindungan. Kalau misalnya memang sudah terjadi tsunami, maka kita tidak boleh meninggalkan tempat perlindungan sebelum ada peringatan resmi dari pemerintah bahwa tsunami sudah berakhir. Itu yang perlu diingat dan nanti perlu disampaikan kepada masyarakat di masing-masing bagian. Kalau ada masukan silakan dari Bapak dan Ibu terkait misalnya, oh ini prosedurnya kurang detail, perlu ditambahkan apa, sangat boleh sekali. Oke, silakan Pak. Terima kasih karena diharapkan masukan atau uji dokumen ya. Saya perhatikan dari tadi itu sudah betul sekali pemaparannya atau presentasinya secara teoritis. Namun kalau dihadapkan dengan masyarakat di mana itu zona merah, zona hijau itu mereka itu belum mengerti. Nah, sehingga perlu dikasih penjelasan itu dengan peta ini diulangkan itu zona merah itu sampai di mana. Nah itu kan zona hijau sampai di mana, sehingga orang yang sudah di zona hijau tidak perlu panik-panik. Sebab kalau ada suatu bencana ya, contoh seperti teman saya Pak Tantri itu mantan camat Sekta Tabaran waktu ada pertemuan di Jogja, padahal
beliau itu tidak tertimpa apa-apa karena kepanikan jatuh meninggal. Ya, karena masih muda sekali itu. Ya, mantan camat Kladan itu yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, ya katakanlah sesuai dengan harapan surat itu menguji dokumen ini, saya uji sekarang, di mana diulangkan itu zona hijau, sehingga masyarakat itu tidak perlu panik. Yang zona merah, ya sudah seperti tadi, sudah betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, nanti untuk lebih gampangnya ketika melakukan sosialisasi. Oh ya, untuk ketika sosialisasi nanti bisa disampaikan untuk lebih mudahnya karena peta ini disusun berdasarkan kontur dan kalau misalnya di lapangan seperti ini agak susah menentukan kontur sekian di realitanya, tetapi akan lebih mudah ketika misalnya menjelaskan ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka masyarakat yang berada di Banjar Kodok misalnya silakan berkumpul di lapangan Ulakan, di sana sudah aman, itu lebih gampang, ada landmarknya. Kemudian untuk Tanah Apung misalnya silahkan menuju ke arah bukit di seberang jalan utama ini itu sudah aman, jadi sebelah utara jalan itu sudah aman, jadi paling tidak sepanjang kantor camat dan sekitarnya itu sudah termasuk zona aman, itu lebih gampangnya Bapak. Demikian Pak. Kemudian terkait dengan program sosialisasi, sebenarnya forum sudah membuat rencana aksi di tingkat komunitas untuk tahun ini dan tahun depan dengan dasar biaya dana pembinaan dari BNPB. Itu sudah ada target bahwa di masing-masing Banjar nanti akan disosialisasikan. Nah, kenapa diambil 5 Banjar ini dan Abian Canang tidak masuk di acara sosialisasi? Karena topiknya adalah tsunami, satu. Kemudian dari Banjar-Banjar ini ternyata ada warga yang terdampak. Makanya ini yang menjadi target untuk sosialisasi terkait dengan tsunami. Dan masing-masing Banjar sudah ada targetnya, misalnya Banjar Tengah itu 25 orang untuk awal, kemudian Tanah Ampo 30 orang, Banjar Kodok 30 orang, kemudian Banjar Belong 30 orang, Banjar Mangku 20 orang.